Pemirsa, Anda kembali di Newsline dan di segmen ini kami akan membahas terkait dengan kasus kriminal yang sedang menjadi perhatian masyarakat, terutama ini melibatkan anak-anak ya di institusi yang dipercaya untuk bisa membesarkan dan mendidik anak-anak. Ini kerap terjadi pencabulan dan pelecehan seksual. Salah satunya seperti yang terjadi di Panti Asuhan Kota Tangerang, Banten, pemirsa. Ya, polisi menyebut korban pencabulan yang dilakukan oleh pemilik dan pengurus panti asuhan di Tangerang kini bertambah menjadi 8 orang dengan rincian 3 dewasa dan 5 anak. Dan saat ini para korban sudah diberikan pendampingan. Polisi sudah menetapkan 3 tersangka pemirsa atas kasus ini, yakni pemilik panti asuhan dan 2 pengurus panti, yang salah satunya masih buron, yakni Yandi Supriyadi. Masyarakat diminta melapor ke polisi apabila memiliki informasi terkait dengan keberadaannya. Dan hingga saat ini polisi masih memburu 1 tersangka kasus pencabulan di Panti Asuhan Kota Tangerang, Banten. Ya pemirsa, ini adalah berbagai data terkait dengan korban pelecehan di Panti Asuhan Darussalam An-Nur. Kita lihat bahwa berdasarkan pendampingan dinas sosial tadi ada 13 orang yang menjadi korban ya. Kemudian juga sejauh ini korban yang sudah terindikasi ini ada 22 orang. Dalam laporan polisi ada 8 orang. Jadi total dalam kasus ini pemirsa ada 30 orang korban. Polisi mengungkap bahwa ada 2 pelaku yang pernah menjadi korban pelecehan dari pemilik panti asuhan. Panti asuhan yang didirikan 20 tahun lalu ini ternyata tidak memiliki izin operasi pendirian yayasan, yang hal tersebut sudah terungkap ketika Menteri Sosial Saifullah Yusuf mendatangi panti asuhan tersebut. Miris sekali ya pemirsa, anak-anak panti ini akan dipindahkan ke balai atau sentra yang dimiliki Kementerian Sosial dengan sarana dan juga prasarana yang memadai. Dan kita akan dengarkan dulu keterangan yang disampaikan oleh pihak Kementerian Sosial Saifullah Yusuf berikut ini. Ini memerlukan perhatian bersama baik oleh pemerintah maupun masyarakat. Untuk anak-anak kita ini, tadi kita sudah diskusi dengan Pak Sekda Kota Tangerang. Kita akan mencari yang terbaik untuk mereka. Salah satu di antaranya adalah nanti akan kita mungkin pindahkan ke balai atau sentra yang dimiliki oleh Kemensos dengan sarana prasarana yang mencukupi. Nah, Pak, kalau yayasan ini termasuk salah satu yang tidak ada izin atau bagaimana Pak? Yayasan Darussalam ini Pak? Tidak ada sama sekali. Ini termasuk yang... Ya, tadi kita sudah sama-sama melihat datanya ya bahwa ada yang terindikasi dari anak-anak ini, bahkan ada anak-anak di bawah umur, ini jumlahnya 22 orang dan dalam laporan polisi 8 orang, total korbannya ada 30 orang pemirsa, dan dalam pendampingan dinas sosial ada 13 orang. Dan tadi juga sudah disampaikan pendampingan memang terus dilakukan sampai saat ini, di mana informasi ini terungkap awalnya dari anak yang berusia 16 tahun yang kemudian melapor begitu ya kepada pihak orang tua asuh, meminta pertolongan dan bantuan. Kemudian ketika ada 1 korban yang berani melapor, korban-korban lainnya juga melakukan hal yang sama karena ini dianggap sudah sangat fatal begitu ya, seperti tindakan mengeksploitasi anak-anak ini untuk kebutuhan tertentu dari pelaku seperti itu. Ya, semakin banyak korban yang berani untuk bersuara pemirsa, dan bahkan tadi total ada 30 korban ya. Mulai dari yang memang sudah memberikan rincian atau sampai yang masih terindikasi. Nah pemirsa, pendampingan yang diberikan KPAI ini terus berjalan, dan KPAI menyebut masih ada kemungkinan korban pencabulan di Panti Asuhan Tangerang akan terus bertambah. Hingga saat ini pihak KPAI fokus untuk mendampingi para korban. Kami juga bertemu dengan 12 lainnya di Rumah Aman Perlindungan Anak ya di Dinas Sosial. Lalu yang 4 ini juga rencana sudah di dalam naungan monitoring Kemensos, akan diberikan ruang dan tempat yang lebih baik lagi. Jadi total yang ada di lingkungan itu sekitar 16, tetapi tercatat seluruh ya penghuni panti atau anak-anak yang ada itu kurang lebih 32. Jadi kami juga masih mohon untuk sama-sama kita ungkap ya dan temukan 1 anak, 1 alamat, 1 identitas, dan tentu saja
ini masih kemungkinan korban terus bertambah, sehingga perlu kesabaran dan kerja keras dan terukur, karena kami memperhatikan seluruh anak-anak yang ada di panti atau yayasan tersebut. Anak-anak sedang belajar, anak-anak sedang bermain gitu ya. Kita tentu tidak hanya bisa melihat dari fisik dari luar ya, tentu ini sebuah hal yang sangat melukai gitu, dan kami juga berdialog gitu ya. Mereka tetap ingin melanjutkan sekolah, ingin bermain, punya ruang yang aman gitu, dan tentu saja bagi kami catatan dari hasil asesmen ya, teman-teman yang sudah mendampingi ini harus ditindaklanjuti secara intensif, karena masih menyisakan ya, mereka takut ketika sendiri, takut ketika bertemu orang yang dia tidak kenal gitu ya, dan bahkan dia hafal orang-orang mana saja yang sudah memberikan pengalaman buruk selama ini. Nah, jadi tentu saja ini yang harus dilakukan, langkah-langkah terukur, langkah-langkah intensif dan memulihkan. Kami terus bersama dengan teman-teman pendamping, para sakti peksos, kemudian psikolog ya, kemungkinan ini juga dibutuhkan psikiater, kemudian para pendamping hukum, karena ini sudah masuk hari ini sudah ada gelar kemarin di kepolisian dan tentu dikembangkan karena DPO dan tidak menutup kemungkinan ada pelaku lain. Dan Kamis pekan lalu, ratusan warga yang geram menggeruduk Yayasan Yatim Piatu Darussalam Nur, dan mereka meminta terduga pelaku pelecehan seksual ditangkap dan dihukum. Ya, salah satu warga sekaligus orang tua asuh mayoritas dari korban ini bernama Dean Desvi mengaku telah menerima laporan bahwa adanya pelecehan terhadap anak panti, kemudian ia melapor kepada polisi pada Juli lalu. Kita dengarkan keterangannya berikut ini. Sejujurnya saya sebagai salah satu orang yang melaporkan saksi korban dan segala macamnya, saya adalah orang sangat-sangat kecewa. Saya memang banyak orang bilang saudara pelaku ini adalah sahabat kecil saya, tapi saya nggak peduli mau sahabat kecil, mau saudara, mau siapa. Kalau dia pelaku kejahatan pasti akan berlawanan dengan saya. Karena memang awalnya anak-anak di sini menjerit, anak-anak di sini berteriak dan menangis, ngadu sama saya. Mereka dianiaya, ada yang disabetin, dipukul sama sapu sampai patah. Itu KDRT, itu kekerasan pada anak. Tapi yang lebih menjijikan dan menyakitkan hati saya, mereka dilecehkan, mereka dicabuli. Ya pemirsa, dari kasus ini kita harapkan ya semoga bisa segera diusut tuntas dan kemudian kita bisa lebih waspada lagi untuk memperhatikan kondisi anak-anak di sekeliling kita. Jangan sampai bertambah terus ya korban dari para predator ini. Ya, itu menjadi perhatian juga bahwa siapapun yang mengalami dikasih kejadian serupa, jangan takut untuk segera melapor ya pemirsa, berkaca dari kejadian ini. Kita tunggu nantinya hasil investigasi dari pihak kepolisian, termasuk juga satu pelaku yang masih buron saat ini.